Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, pagi, sore, subuh semuanya. Kembali lagi dengan kami di podcast Perpustakaan SMA N 87 Jakarta. Tempat di mana overthinking digantikan dengan over preparing. Dengan gue, host paling kece sedunia, Ikrar, dan juga host yang lebih keren daripada Ikrar, Kara. Oke, jadi Ikrar, hari ini topik kita apa sih, Ikrar? apalagi nih kalau bukan tips ujian di bawah santai tapi nilainya tetap gacor di teman-teman. Mungkin kalian juga teman-teman ingin penasaran gitu, apa sih tips yang perlu dilakukan biar ujian tetap di bawah santai tapi nilainya tuh tetap bagus, teman-teman. Nah, kebetulan kita nih udah sama dua narasumber yang sangat amat keren nih. Siapa sih, Krar? Coba. Wih, ada Anastasia dari 11C dan Luna dari 10D. Nah, perkenalan dong. Siapa dulu? Aku dulu. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Anastasia dari kelas 11C. Dan perkenalkan, aku Luna dari kelas 10D. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja tanya ke mereka ya, guys. Jadi, kalian tuh sebenarnya tipe yang santai atau panik sih kalau misalnya mau ada ujian? Siapa dulu? Siapa dulu ya? Sebenarnya kalau aku tuh tipe yang tergantung ya. Karena kan panik enggaknya kita kalau mau ujian itu kan depends on persiapan kita. Siap atau enggaknya kita tuh menentukan panik enggaknya. Tapi kalau aku sih lebih ke santai sih, karena biasanya emang udah cukup menguasai materi, jadi udah tinggal ngulang doang. Jadi pas mau ujian tuh ya nggak dibawa pusing banget, karena kalau kita bawa pusing terus kita panik, justru itu akan mengurangi kemampuan kita untuk pas ujiannya gitu. Jadi ya dibawa santai aja. Keren banget sih, keren. Iya, Kayak setuju gue sih. susah sih, Krar, kalau begitu. Iya, Terus karena kalau orang ujian tuh dibawa kayak panik, pasti dia ada tekanan, jadinya malah Benar. nilainya tuh jeblok gitu. Malah Padahal dia gagal. udah usaha mati-matian ibaratnya gitu. Bisa-bisa ngeblank kan. Iya. Iya, betul banget. Kalau Luna gimana, Luna? Sebenarnya kalau aku tergantung dari mapelnya sih. Benar. Karena kalau misalkan mapelnya menurut aku agak lumayan susah kayak IPA, aku mungkin bakal lebih panik. Iya. Tapi yang penting kita prepare dari sebelum-sebelumnya. Jadi pas hari H tuh kita nggak terlalu kepikiran banget. Oh iya. Kalau gitu, metode belajar favorit kalian apa? Yang membantu kalian buat lebih memahami materi biasanya? Metode belajar sama sih ya, tergantung juga ya. Karena kalau belajar di sekolah ya pasti lebih suka kalau dijelasin langsung sama guru dibanding harus belajar sendiri, apalagi kalau sama teman-teman ya. Jadi aku biasanya tuh metode belajar favorit aku tuh visual sebenarnya. Aku lebih harus jadi aku tuh harus ngeliat tapi juga sekaligus dijelasin gitu. Jadi kalau di sekolah kan emang udah ada nih gurunya, kita bisa lihat penjelasannya, terus kita juga bisa mendengarkan penjelasan dari gurunya. Nah tapi kalau belajar sendiri di rumah itu kan nggak ada ya orang yang ngejelasin. Cuman karena kita alhamdulillahnya sekarang untuk mengakses apapun tuh udah gampang di internet, jadi aku kalau belajar sendiri di rumah tuh biasanya lewat YouTube video gitu. Aku nonton video karena ada visual sekaligus penjelasan yang bikin itu lebih gampang nempel gitu di otak, karena sekali kita mendengarkan sekaligus melihat, jadi tervisualisasi gitu di otak kita terkait dengan materi yang harus kita pahamin gitu. Kalau gitu kan Kak Anastasia visual learner ya berarti. Kalau Luna sendiri gimana nih, Luna? Kalau aku lebih ke kinestetik. Jadi aku kalau misalkan belajar di sekolah, biasanya pasti aku harus nyatet, karena kalau enggak aku bakal gampang banget bosan. Jadi aku lebih suka kalau misalkan dikasih latihan soal, karena lebih gampang nyerap materinya di aku. Karena ada latihan juga di situ ya. Ini hostnya sedikit sharing pengalaman hostnya sendiri gitu Ya, boleh. Kalau gue sendiri ya lebih emang cocok ke visual gitu, karena gimana ya, lebih enak ada yang jelasin gitu daripada kita kayak baca sendiri, mahamin sendiri itu kayak Berat lebih ya? iya lebih susah. Tapi kalau misalkan dijelasin sama guru terus kita merhatiin, oh ternyata tuh kayak gini kan, misalkan ada yang nggak ngerti kan bisa ditanyakan gitu kan, jadi bisa lebih masuk gitu materinya. Terus juga kalau belajar di rumah tuh emang enak. Kalau gue pribadi tuh
pakai YouTube gitu. Jadi udah ada visualnya, terus bikin gampang masuk gitu materinya. Oh iya. Iya. Lu nggak nanya gue, Klar? Oh iya. Gimana nih? Oh iya. Ini jadi aneh gitu ya. Oke, jadi kalau aku sebenarnya tipe yang harus praktek sih. Praktek. Jadi kalau Iya, iya, kinestetik juga. kalau nggak praktek kayaknya susah banget nyantolnya. Apalagi harus kalau misalnya harus teori-teori kita ditumbruk sama teori, Bener, dihantam bener. teori tuh nggak bisa banget sih aku. Jadi Iya. ya Kalau kan? gue juga sebenarnya fleksibel juga. Kalau praktek juga kadang suka di mapel tertentu gitu. Tapi kalau teori juga di mapel tertentu juga. Jadi ya hampir semua metode pembelajaran tuh bisa masuk gitu. Menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan sama mapelnya Mata gitu. pelajarannya. Nih, oke, kalau gitu aku pengen tahu dong gimana cara kalian mengalahkan musuh terbesar banyak siswa, yaitu rasa malas. Gimana Musuh tuh terbesar kalian? banget itu. Ya kan? Iya. Gimana kalian menyerang rasa malas Iya. itu? Karena ya susah sih sebenarnya. Untuk menyerang rasa malas, jujur aja nih ya, aku tuh bukan tipe orang yang rajin produktif juga. Aku masih sering banget kadang males gitu. Cuman ya lagi ya berusaha juga lah ya untuk melawan rasa malas, karena emang itu ya kayak yang kamu bilang tadi, musuh terbesar kita. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa terkadang rasa malas yang muncul, atau sebutannya bisa kita bilang prokrastinasi. Jadi prokrastinasi itu dimana kita nunda-nunda pekerjaan gitu. Nah, itu yang buat kita jadi malas gitu. Nah, kita harus tahu kalau seandainya rasa malas ini muncul itu sebenarnya bukan karena kita yang kurang produktif gitu lah, tapi karena kita nggak bisa mengontrol emosi kita, yang karena otak kita tuh sebenarnya pintar. Jadi sekarang kalau kita punya sesuatu yang harus kita lakuin, itu otak kita tuh langsung ngasih tahu kalau kamu ngelakuin ini kamu bakal capek gitu. Itu yang bikin kita akhirnya malas, karena kita tahu beberapa jam kemudian tuh kita bakal capek gitu. Jadi otak kita tuh mikir mending ngelakuin hal yang lain aja dibandingkan nyelesain ini sekarang, terus nanti kamu bakal capek. Padahal itu salahnya di situ. Jadi sebenarnya untuk ngelawan rasa malas ini tuh ubah mindset sih. Ini yang utama tuh ubah mindset ya, karena kita harus mikir ke depannya tuh dampak jangka panjangnya tuh gimana. Karena kalau kita udah ubah mindset kita, terus kita ngelakuin ini sekarang dan ngilangin rasa malas, kita akan pikir ke depannya nikmatnya tuh lebih daripada nikmat sementara, yaitu nunda-nunda pekerjaan kan. Iya, bener nggak ya? Iya. Jadi kalau kita nunda pekerjaan, pernah nggak nunda-nunda PR, tugas, Iya, belajar buat pernah. ulangan, terus merasa panik kan akhirnya. Iya. Panik karena apa? Karena kita cuma memutuskan untuk ngambil kenikmatan sementara itu. Iya. Sedangkan kalau kita udah belajar dari awal, kita udah ngelawan rasa malesnya, nanti pas ujian kita gampang, pas ke sekolah PR udah selesai, itu nikmatnya lebih kan Iya. dibandingkan kita nunda-nunda. Jadi sebenarnya yang pasti ubah mindset juga. Iya. Terus sama kalau aku kadang sih pakai metode 3 second rule. Jadi Apa tuh? jadi kita set 3 detik untuk maksa tubuh kita untuk bergerak gitu. Jadi dalam hitungan ketiga aku harus gerak. Oh, jadi kayak Kadang- 1, 2, 3 Iya, belajar, langsung gerak. 1, 2, 3 belajar Oh, iya. gitu. Iya. Bangun dari kasur gitu. Iya. Itu menarik banget sih, menarik. Itu ampuh loh, dia aku nggak tahu ya. Iya. Jadi kayak ada yang ngedorong untuk bergerak gitu. Menarik banget sih, menarik. Iya. Kalau Luna, kira-kira gimana tuh Luna? Kalau aku sendiri, aku juga bukan tipe orang yang produktif banget. Kadang tuh pasti pengen banget rasanya nunda-nunda, karena Bener. pasti lebih enakan scroll IG, scroll Iya, TikTok, kan iya, pasti setuju, lebih, setuju. Setuju, lebih siapa yang enak setuju kan. tuh? Kita nggak perlu ngabisin Musuh, banyak iya. energi. Tapi kalau dari aku sendiri tuh, karena aku suka banget kalau misalkan aku udah selesain semua tugas-tugas aku, terus aku punya free time buat diri aku sendiri. Aku bisa kayak ngelakuin hal aku mau, dan aku bisa males-malesan juga. Kita kayak nggak ada rasa Udah tenang bersalah. ya, udah Iya, tenang. betul betul. Yang Terus- penting kerjaannya tuh diselesain dulu, baru bisa Iya. ibaratnya males-malesan gitu. Iya. Jadi Iya, daripada benar-benar. kita males-malesan dulu, terus giliran deadline-nya baru dikerjain semua kan jadi panik kayak nanti. iya berat. Kalau hasil dari kerjanya pun juga nggak maksimal. Iya. Iya, iya, setuju. Wah, ternyata kita udah di penghujung acara aja nih, Kara. Iya, bener banget. Nggak kerasa ya, Kran? Iya, tapi tunggu. Sebelum kita tutup segmen kali ini, boleh dong para narsum kita untuk ngasih kata-kata hari ini gitu. Mulai dari Kak Anastasia deh. Oke, kata-kata hari ini. Oke.
kurangi motivasi, perbanyak aksi, because yesterday you say tomorrow. Mahal. Mantap banget tuh, mantap banget. Iya. Oke. Next dong, Next. next. Kalau kata-kata dari aku nggak sekeren Kak Anastasia, tapi keren pasti. pokoknya kalian do your best karena kalaupun kalian nyetek pas ujian, kalian nggak bisa bohongin orang di dunia nyata. Nah, Wih. iya. Keren juga. Tuh, teman-teman, dan itu tuh jadiin motivasi ya buat kalian semua biar bisa kayak para narsum kita yang sangat kece ini gitu. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pencet bel di atas ya. Di bawah ya. Oke, kata ikrar, 1 like, 1 pahala, Amin. 1 subscribe, apa keran? Masuk surga. Amin. Kami Wassalamualaikum. doakan. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.